Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melakukan pembahasan pada video kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Putra, NPM 231561065, sebagai salah satu dari mahasiswa kelas PSTIA Program Studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Lampung, Angkatan 2023, yang dimana dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer A dengan dasar kemampuan yang adalah Pak Gigi. Di video kali ini saya akan melakukan beberapa setting jaringan di sini agar dari jaringan di setiap fakultas, yaitu adalah Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu PC 1, PC 3 itu akan menerima IP DHCP, dan PC 4 dan 5 itu akan menerima IP statik. Dan setelah itu saya akan melakukan ping dari Fakultas Teknik ke Fakultas Ekonomi Bisnis. Pada device yang digunakan pada kali ini adalah 5 PC di setiap fakultas, satu server, satu switch, dan satu router. Di sini untuk pertama-tama mari kita menghubungkan eh, router antara Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis menggunakan kabel crossover. Lalu saya akan menghubungkan router 1 dengan switch. Bentar, mungkin sini bisa saya tambahkan dulu. Kita tambahkan dulu apa tuh port, apa tuh giganet. Ini lalu satu flash Ethernet. Kita onin lagi. Ini. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel kabel copper strike, gigabit gigabit internet. Tuh, gigabit Ethernet 7170. Lalu di sini kita akan menghubungkan server ke switch, dan switch ke 5 PC sudah tersedia. Di sini mungkin karena kurang satu port flash Ethernet, kita bisa tambahin lagi. Kita matikan terlebih dahulu switchnya, lalu kita tambahkan CFS 1. Lalu kita hidupkan lagi. Lalu itu kita hubungkan karena sudah ada slot portnya dari flash Ethernet 0 ke flash Ethernet 8/1. Lalu setelah kita menghubungkan yang di Fakultas Teknik, kita lakukan hal sama dengan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini kita tambahkan terlebih dahulu satu slot giganet. Jangan lupa untuk mematikannya ketika menambahkan port, dan dua flash Ethernet, tiga, mungkin bisa tiga. Nah, setelah ditambahkan kita hidupkan lagi.
3 bit Ethernet ke switch 2. Nah, itu kita hubungkan server ke switch 2. Lalu seperti yang kita lihat ini masih ada bulat-bulat dan ada di sisi segitiga. Untuk yang bulat-bulat itu berarti dalam proses. Setelah kita melakukan beberapa eh, kita menyambungkan beberapa ini semua device-nya. Di sini kita lakukan konfigurasi untuk router 2 dan router 1 terlebih dahulu dengan IP yang saya gunakan adalah 10.0.0.0/30. Jadi kita masuk ke router 1, sabar. Kita lihat terlebih dahulu ini menggunakan gig 6/1. Oke. Kita masuk config, kita masuk ke CLI, kita ini enter sekali, terus kita enable, kita konfigurasi terminal, terus kita masuk ke interface di 0/6 atau apa? Oh, salah, salah. Bentar. Ini gig gig 6/0. Gig 0/6. Oh iya, tadi ada terdapat beberapa kesalahan yang mungkin slip itu 6/0 bukan 0/6. Jadi untuk setelah kita melakukan perintah interface gig 6/0, di sini kita lakukan IP address, kita masukkan IP address, kita setting sesuai dengan IP yang kita lihat tadi. Lalu di sini 255.255.255.252. Lalu kita enter, terus kita lakukan. Di sini kita tuliskan perintah 01. Bentar. Sini bisa lihat link 5 sudah berubah. Lalu kita enter sekali, kita keluar, kita masuk ke router 2. Sebentar. Kita masuk ke CLI-nya. Hmm, sebentar. Device must be powered on. Ini kita lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di router 1. Kita on, kita konfigurasi terminal. Setelah konfigurasi kita interface di 6/0. Setelah masuk kita masukkan IP address 1.0.0.1.
255.255.255.252. Lalu kita shutdown sini. Hmm. Seperti kita lihat bahwa router satu dan router 2 ini sudah dikonfigurasi dan ditandakan dengan segitiga berwarna hijau dan tidak terbalik lagi. Lalu kita sini masuk ke kita masuk ke switch satu. Ini kita langsung masuk ke router PT sini satu, kita enter sini. Lalu kita exit. Kita masuk ke interface berapa ini? Di 7/1, 7/0 ini. Setelah kita setelah kita masuk, lalu di sini kita beri IP address untuk switch satunya itu adalah 192.1.1.255.255.255. Sebentar, sebentar. Oh, salah. Sini lupa saya beri address. No shutdown, untuk restart. Lalu di sini telah kita lihat bahwa Netflix satu dan router satu telah terhubung. Kita lakukan yang sama dengan router 2. Kita exit terlebih dahulu. Setelah kita exit, kita masuk ke interface. Bentar kita cek. Gig 7. Gig 7. Bentar. Gig 7/0. 7/berapa nih? Interface. Gig 7/0. Nah, setelah kita masuk, kita lakukan yang sama, itulah IP address 192.168.255.255.255.0. Enter. Oh, salah. 168 ini. 168. Enter. Kalau kita shutdown, setelah kita cek bahwa ini router 2 dengan switch 2 sedang melakukan proses. Untuk menghemat waktu mungkin akan di-cut saja. Karena router 2 dan router switch 2 udah terhubung, sekarang kita lakukan pemberian IP secara DHCP lewat server. Pertama kita lewat server 1. Di sini kita buka server 1, terus kita masuk ke desktop, kita masuk ke IP configuration. Jadi kita masukin 192.168.2 1.2. Lalu di sini kita subnetnya kita biarkan default. Kalau default gateway-nya kita 192.168.1.1. Lalu kita masuk service. DHCP-nya kita mulai dari 50 untuk masih menambahkan 10. Lalu kita buka PC 1. Ya gateway-nya kita DHCP-kan. Lalu kita tunggu.
PC 2 juga. Ada DHCP. C3. Ada DHCP. Lalu kita cek PC 1 tadi. Ada kesalahan ketika di sininya. Ini belum kita save. Ya, save terlebih dahulu. Lalu pada PC 1 kita masuk ke flash Ethernet 0. Oh ya, ini tadi ada yang salah. Untuk global kita setting, kita static, kita static lagi. Kita masuk ke flash Ethernet 0. Lalu kita ubah menjadi DHCP. Hmm, sebentar, ini masih acak. DHCP-nya masih acak. Sebenarnya terdapat kesalahan tuh di server. Di sini untuk default dulu ini lupa saya setting dan lupa saya nolin. Terus setelah default gateway itu samakan dengan di sini. Nah, di sini jadi kita samakan di desktop dari desktop tadi IP configuration dengan di service DHCP itu disamakan. Lalu servicenya jangan lupa di on. Terus kita save. Setelah kita save, baru di sini pada flash Ethernet 0 kita ganti ke DHCP. Tuh, itu sudah seperti yang kita lakukan di server tadi. Ini kita DHCP-kan lagi, ini 101. Dan pada PC 3 seharusnya 102. Bentar. Saya salah. Ini masih global. Kita ke flash Ethernet. Nah, untuk flash Ethernet di PC 3 ini seharusnya 102. Nah, benar berarti pada pemberian IP secara DHCP melalui server itu sudah berhasil di Fakultas Teknik. Sekarang kita masuk ke server di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita lakukan hal yang sama. Kita masuk ke service, kita masuk ke desktop, kita masuk ke IP configuration. Di sini kita masukkan 192.168.2.1 subnet by default. Ini 192.168.2.1. Kenapa pada IP address 2.2 sementara di default gateway 2.1? Itu 2.2 digunakan untuk IP pada server dan default gateway itu digunakan pada IP yang berada di yang telah kita konfigurasi melalui router satu tadi. Lalu sini kita masuk ke service, kita masuk ke service, kita masuk ke DHCP. Lalu di sini jangan lupa kita on kan. Lalu itu default gateway kita samakan seperti tadi 192.168.2. Ini kita mulai dari 100. Ini contoh. Ini kalian bisa 50, bisa berapapun. Untuk maksimum numbernya kita tidak sebanyak, itu udah 10 saja. Lalu kita save. Nah, lalu kita ke PC 6. Kita config. Kita masuk ke flash Ethernet 0. Lalu IP configuration dia DHCP. Maaf. Mana sih tadi? Ini, di sini. Nah, kita ke DHCP itu dia sudah berhasil dengan titik 2.100 ujungnya. Lalu kita masuk ke PC 7.
Kita masuk ke flash Ethernet 0. Lalu kita setting ke DHCP, kita lihat 101 sudah berhasil. Lalu kita masuk ke PSIN 8. Ini kita masuk ke config. Kita masuk ke DHCP. Nah, 102 sudah berhasil. Sekarang tinggal kita melakukan pembagian IP secara statik. Kita PC 4. Kita buka PC 4-nya. Yang sebentar mungkin agak lama. Kita ke config. Kita ke IMP configuration. Sini kita lakukan 192.168 titik berapa ya? Mungkin bisa kita lakukan titik 20. Titik 1.20. Untuk subnetnya biarkan Anda bawaan dari caranya. Ini kita bisa menggunakan 20 gara-gara pada pembagian server secara DHCP itu ujungnya kan 100. Berarti otomatis saya gunakan 100 di bawah atau 110 ke atas. Pada default gue ini kita samakan 192.168.1.1. Request internet. Nah, coba. Sini sudah bentar. Sini sudah berubah mengikuti apa yang telah saya ubah tadi. Lalu pada PC 5, bentar. Pada PC 5 kita lakukan hal yang sama tadi, kita ke desktop, kita ke IP configuration 192.168.1.1. Defaultnya 192.168.1. Kita cek di config, kita flash Ethernet 0. Sudah sesuai. Lalu kita lakukan pembagian IP di PC 9 dan 10 pada PC di FEB. Sebentar ini agak loading. Nah, kita buka PC 9. Lalu kita ke desktop, IP configuration 92.168.2.20. Subnetnya default dari sana. Aduh, 92.168.2.1. Kita ke sini, kita ke config, kita ke interface, kita ke flash internet, kita cek lagi, sudah sesuai. Lalu kita ke PC 10. Kita masuk ke desktop, kita masuk ke IP configuration. Satu. Kita ke config, kita ke flash internet lagi, kita cek apakah sudah sesuai.
Nah, sini sudah sesuai seperti apa yang saya lakukan, seperti sudah saya setting. Di sini setelah kita melakukan semua yang sudah lengkap, di sini kita akan melakukan ping dari hmm, dari yang pertama mungkin dari PC teknik ke PC teknik, lalu dari PC teknik ke FEB. Nah, di sini mungkin kita akan lakukan ping dari PC 1 ke PC 4. Coba pertama kita cek terlebih dahulu IP dari PC 4 1.20. Link ini kita ke command prompt, kita lakukan ping 192.168.168.1.20. Di sini untuk PC dari 4 itu melakukan feedback ke PC 1 sehingga dapat dipastikan bahwa PC 1 itu terhubung. Tetapi bagaimana jika ingin melakukan ping kepada PC 1 ke Fakultas Teknik itu kita tidak bisa langsung eh, asal ngeping aja. Di sini kita perlu melakukan konfigurasi di statiknya. Di networknya kita gunakan 10 untuk networknya kita gunakan 10. Sabar, untuk networknya mungkin kita bisa sebentar. Ini 192.168.2.0, kemasnya 255.255.255.0. Untuk next subnya kita masukkan 10.0.0.2. Kita add. Nah, lalu kita masuk ke router 2 dan juga kita masukkan konfigurasi ini. Kita masukkan statiknya. Ini 192.168.2.1.0. Kode marsnya 255.255.255.0. Next subnya ada 1.0.0.0.1. Kita add sini. Sebentar. Ini ada yang salah sih. Dua titik. 3.0. Kita add. Nah, kok hilang? Bentar. Sebenarnya PC saya laptop saya agak bermasalah. Mungkin kita cut saja untuk memperpendek waktu. Nah, di sini saya berhasil menambahkan internet networknya seperti kita tahu adalah sebentar. Untuk networknya adalah 192.168.1.0 itu untuk Fakultas Teknik dan tujuannya adalah ke router Fakultas Teknik itu adalah 1.0.0.1. Untuk maksudnya kita menggunakan mouse default. Lalu setelah kita add sini sudah terdapat buktinya. Ini sudah kita add di router 2 dan di router 1 juga udah kita add untuk di IP dari router 2 dan IP di switch 2. Lalu setelah itu tinggal kita melakukan ping sini, ping. Ini kita bebas melakukan ping kemana. Misalnya saya ingin ke PC 6 8.2.100. Di sini sudah terdapat tanggapan dari PC 6 itu ini adalah IP-nya. Itu yang berarti bahwa PC 1 berhasil melakukan ping ke PC 6. Jadi mungkin untuk video pada kali ini mungkin hanya begitu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya ada salah kata dalam penjelasan video atau ada yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.